Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi pada mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tia Soraida, NPM 19 10 30 30 70, program studi S1 Pendidikan IPA dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian bioteknologi, yang kedua, prinsip-prinsip bioteknologi, yang ketiga, bioteknologi konvensional, dan yang terakhir adalah bioteknologi modern. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Dari istilah Latin, bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan kata teknos yang berarti teknologi atau sama dengan penerapan, serta kata logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan bahwa ilmu yang mempelajari mengenai penerapan dari prinsip-prinsip bioteknologi. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip bioteknologi atau bisa disebut sebagai prinsip dasar dari bioteknologi. Yang pertama yaitu ada fermentasi, kemudian yang kedua ada analisa genetik, yang ketiga seleksi dan persilangan, yang keempat rekombinasi DNA, kelima ada analisa DNA, dan yang keenam yaitu kultur jaringan. Yang pertama ada fermentasi, yaitu proses produksi di dalam sel dengan keadaan tanpa oksigen atau anaerobik. Contoh dari proses fermentasi ini sendiri meliputi pembuatan roti, yogurt, shake, tua, dan minuman anggur. Analisa genetik yaitu proses yang mempelajari sifat atau ciri serta gen yang dimiliki makhluk hidup dengan tujuan supaya memperoleh ciri atau sifat yang bersifat unggul. Kemudian ada seleksi dan persilangan, merupakan cara memanipulasi DNA yang berada pada tanaman, hewan, atau mikroba agar ketika nantinya disilangkan akan menghasilkan bibit yang baik dan unggul untuk masa depan. Contoh dari proses persilangan antara lain adalah jagung metro, padi cisa, dan kedelai muria. Kemudian ada rekombinasi DNA, yaitu segmen DNA dari suatu organisme yang ditransferkan ke DNA organisme lain. Contohnya yaitu adanya penyisipan gen manusia ke dalam bakteri Bacillus thuringiensis yang menyebabkan bakteri dapat memproduksi insulin. Rekombinasi DNA sendiri adalah hasil dari teknologi maupun rekombinasi DNA di dalam laboratorium. Kemudian kekurangan dari DNA dapat membawa resiko, sedangkan kelebihan dari rekayasa genetika atau teknologi DNA adalah adanya revolusi dalam bidang pertanian, industri farmasi, dan pengobatan manusia. Selanjutnya ada analisa DNA adalah salinan dari DNA yang didapatkan dari proses rekasi rantai polimerase. Proses ini digunakan untuk memetakan DNA, sehingga DNA dari suatu organisme dengan pasti dapat diketahui untuk menentukan genetiknya. Kemudian kultur jaringan. Teknik pemeliharaan jaringan atau bagian individu secara buatan dapat disebut dengan biakan jaringan atau kultur jaringan. Proses ini digunakan untuk memperbanyak riset di bidang pengobatan serta produksi bahan-bahan kimia. Contohnya yaitu kultur jaringan anggrek dan juga pisang. Tahapan kultur jaringan. Pertama yaitu pembuatan media. Digunakannya komposisi media juga tergantung dari jenis tanaman yang akan diperbanyak. Kedua adalah inisiasi. Dalam tahap ini dilakukan pengambilan eksplan yang berasal dari bagian tanaman. Ketiga merupakan proses sterilisasi, di mana segala kegiatan harus dilakukan di tempat yang steril. Selanjutnya, tahap multiplikasi. Di tahap ini dilakukan kegiatan penanaman eksplan dalam media. Kemudian pada proses pengakaran, yaitu fase eksplan yang telah mengalami pertumbuhan akar. Dan yang terakhir adalah aklimatisasi, yaitu perpindahan eksplan dari aseptik ke bedeng. Dalam bioteknologi terdapat teknologi pendukung bioteknologi, yaitu
TAM atau teknologi antibodi monoklonal. Teknologi ini menggunakan antibodi yaitu sel-sel sistem imunitas, kemudian teknologi bioproses, teknologi yang menggunakan komponen mekanisme biokimia atau sel-sel hidup. Kemudian teknologi sel dan kultur jaringan, teknologi yang memungkinkan untuk menumbuhkan sel maupun jaringan di dalam nutrien yang sesuai di dalam laboratorium. Kemudian ada rekayasa genetika. Teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika merupakan pemicu dari lahirnya bioteknologi molekuler. Kemudian teknologi biosensor, teknologi gabungan dari mikroelektronika dan biologi molekuler. Kemudian teknologi rekayasa protein dapat digunakan untuk meningkatkan daya katalisis atau suatu enzim supaya lebih produktif saat kondisi proses-proses industri. Bioteknologi ada dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional pada umumnya menggunakan mikroorganisme. Biokonvensional juga dilakukan dengan cara yang sederhana dan jumlah produksinya tidak dalam jumlah yang besar. Bioteknologi konvensional dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang makanan. Contohnya yaitu pada proses pembuatan tape, keju, dan juga roti. Kemudian juga dimanfaatkan dalam proses pembuatan seperti kecap, yogurt, dan juga tempe. Kemudian dalam bidang pertanian, bioteknologi konvensional digunakan dalam kultur jaringan, persilangan, dan juga hidroponik. Selanjutnya, bioteknologi konvensional dalam bidang industri yaitu ada teknik bioremediasi, sedangkan dalam bidang pengobatan ada pembuatan vaksin, dan dalam bidang peternakan yaitu adanya hasil mutasi alami. Selanjutnya, bioteknologi modern pada umumnya menggunakan teknologi-teknologi yang bersifat modern dan peralatan canggih yang digunakan untuk menghasilkan produk secara efektif juga efisien dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, contoh pemanfaatan dari bioteknologi modern. Yang pertama ada tanaman transgenik, yaitu merupakan tanaman yang mengalami perubahan dari susunan informasi genetik di dalam tubuhnya. Tanaman ini adalah tanaman sebagai alternatif supaya tanaman menghasilkan panen yang melimpah dengan ketahanannya terhadap hama. Kemudian ada hewan transgenik, yaitu awal mulanya digunakan sebagai bahan penelitian oleh para ilmuwan dalam menentukan jenis penyakit yang menyerang pada hewan tertentu disertai dengan cara menanggulanginya. Selanjutnya dikembangkan teknologi rekayasa genetika hewan dengan tujuan supaya dapat dihasilkan hewan ternak yang memproduksi daging dan susu yang berkualitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.